akankah Aryatama benar-benar meninggalkan istana demi mencari kebenaran? Dan jika ia melakukannya, apakah dunia di luar dinding emas siap menyambut seorang pangeran yang tidak lagi memakai mahkota? Langit masih gelap ketika Aryatama duduk di tepi ranjangnya. Semua orang di istana tertidur. Lampu-lampu lorong mulai redup. Suasana begitu sunyi, seolah menunggu sesuatu terjadi. Di atas meja, terlipat rapi pakaian sederhana yang ia minta diam-diam dari seorang penjahit istana. Bukan sutra, bukan bordir emas, hanya kain biasa seperti yang dipakai rakyat sehari-hari. Aryatama memandangnya lama. Jika aku melakukan ini, hidupku tidak akan sama lagi. Sebelum pergi, ia menulis sepucuk surat untuk ayahnya. Tulisan tangannya tegas, namun penuh rasa hormat. Ayah, izinkan aku belajar menjadi pemimpin bukan hanya dari buku dan laporan, tetapi dari kehidupan yang sesungguhnya. Aku tidak pergi untuk meninggalkan tanggung jawab, melainkan untuk memahaminya. Ia melipat surat itu dan meletakkannya di meja kerja sang raja. Tidak ada tanda tangan kebesaran, hanya satu nama kecil di akhir tulisan, Arya. Di depan cermin, ia membuka jubah kebesarannya. Mahkota kecil yang biasa menghiasi kepalanya, ia letakkan perlahan di atas meja. Untuk pertama kalinya, ia melihat dirinya tanpa simbol kekuasaan. Hanya seorang pemuda biasa. Ia mengenakan pakaian sederhana, mengikat rambutnya dengan kain polos, mengambil kantong kecil berisi beberapa koin. Kini ia bukan lagi Pangeran Aryatama. Ia memilih nama baru, Arga. Fajar mulai menyingsing ketika ia berjalan menyusuri lorong belakang istana. Tidak melalui gerbang utama, tidak dengan iringan pengawal. Ia keluar lewat pintu kecil yang jarang digunakan. Saat gerbang itu tertutup pelan di belakangnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, kebebasan dan ketidakpastian. Udara pagi terasa berbeda, lebih dingin, lebih nyata. Ia berjalan menyusuri jalan tanah menuju kota, tanpa kereta, tanpa sambutan. Orang-orang lalu lalang tanpa memberi hormat. Tidak ada yang mengenalinya, tidak ada yang memanggilnya yang mulia. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia harus menyingkir sedikit agar tidak bertabrakan dengan orang lain. Ia tersenyum kecil. Inilah dunia yang selama ini hanya ia lihat dari kejauhan. Di tengah keramaian pasar pagi, Arga berdiri terdiam. Suara pedagang memanggil pembeli. Anak-anak berlari membawa keranjang. Seorang ibu menawar harga dengan wajah serius. Tidak ada istana, tidak ada pelayan. Hanya kehidupan yang berjalan apa adanya. Arga menarik napas panjang. Mulai hari ini, bisiknya dalam hati, aku akan belajar dari mereka. Namun ia belum tahu bahwa langkah pertamanya sebagai rakyat biasa akan segera membawanya pada ujian yang tak pernah ia bayangkan. Matahari baru saja naik ketika Arga berdiri di sudut pasar. Suara pedagang bersahutan. Aroma roti hangat dan sayur segar memenuhi udara. Orang-orang bergerak cepat, sibuk dengan urusan masing-masing. Arga mencoba tersenyum pada beberapa orang. Tak ada yang membalas dengan hormat. Tak ada yang membungkuk. Ia bukan lagi pangeran. Ia hanyalah seorang pemuda asing. Dengan langkah ragu, Arga mendekati seorang pedagang buah. Apakah Tuan membutuhkan bantuan? Tanyanya sopan. Pedagang itu memandangnya sekilas. Kau pernah bekerja sebelumnya? Arga terdiam. Ia pernah belajar strategi perang. Ia pernah belajar pidato kenegaraan. Namun mengangkat keranjang buah, belum pernah. Pedagang itu menggeleng pelan. Kami butuh orang yang sudah terbiasa. Arga mengangguk dan melangkah pergi. Ia mencoba ke toko kain, ke kedai teh, ke bengkel kayu. Jawabannya hampir sama. Kami butuh yang berpengalaman. Untuk pertama kalinya, ia merasakan ditolak. Bukan karena ia kurang bangsawan, melainkan karena ia tidak punya keahlian sederhana. Menjelang siang, keringat membasahi dahinya. Kantong kecil berisi koin yang ia bawa terasa semakin ringan setelah membeli air minum. Perutnya mulai berbunyi pelan. Di istana, makanan selalu datang tepat waktu. Ia tak pernah benar-benar merasakan menunggu karena lapar. Kini ia duduk di bawah pohon besar di tepi pasar, memandangi orang-orang makan dengan keluarga mereka. Ia menelan ludah. Apakah beginilah rasanya? Gumamnya pelan. Bukan hanya lapar,
tapi juga rasa tidak memiliki tempat. Sore hari, seorang pria tua yang membawa karung gandum tampak kesulitan. Tanpa pikir panjang, Arga mendekat untuk membantu. Namun saat ia mencoba mengangkat karung itu, ia kehilangan keseimbangan. Gandum sedikit tumpah ke tanah. Pria tua itu terkejut. "Hati-hati, nak. Itu hasil kerja seminggu." Arga segera meminta maaf dan membantu mengumpulkannya kembali. Tangannya kotor oleh debu dan butiran gandum. Ia melihat jemarinya yang biasanya halus kini penuh tanah. Anehnya ia tidak merasa marah. Ia merasa belajar. Saat matahari terbenam, Arga menyadari ia belum punya tempat untuk beristirahat. Ia berjalan menyusuri gang kecil. Beberapa rumah sudah menutup pintu. Ia duduk di bangku kayu tua dekat toko yang sudah tutup. Langit berubah jingga, lalu gelap. Angin malam terasa lebih dingin daripada kamar istananya yang hangat. Ia memeluk dirinya sendiri. Dalam hati kecilnya, muncul bisikan ragu. Masih ada waktu untuk kembali. Istana tidak jauh. Ia bisa kembali sebelum ada yang menyadari kepergiannya. Namun ia teringat wajah ibu yang menghitung koin di halaman istana. Dan ia menggeleng pelan. "Jika aku kembali sekarang, aku tidak akan pernah tahu." Saat ia hampir memejamkan mata, suara lembut terdengar dari belakangnya. "Kau bukan orang sini, ya?" Arga menoleh. Seorang gadis seusianya berdiri sambil membawa keranjang roti. Tatapannya penuh rasa ingin tahu, namun tidak curiga. "Namaku Rea," katanya ramah. "Dan kau terlihat seperti seseorang yang butuh tempat berteduh." Arga terdiam sejenak. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan istana, seseorang berbicara padanya bukan karena gelar melainkan karena kepedulian. Siapakah Rea sebenarnya? Apakah ia akan menjadi sahabat? Atau justru membuka rahasia Arga?